Pagi harinya menjadi pagi yang sangat menyegarkan. Kasur yang sangat nyaman membuatnya enggan beranjak bangun. Tapi hal itu masih kalah dengan rasa antusiasnya untuk kembali masuk sekolah. Radit sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah, namun sebelumnya ia sarapan bersama kakek Adinata di halaman depan rumah. "Pagi, Kek." "Pagi, Dit. Sudah mau berangkat ya?" tanya kakek Adinata sambil merokok. "Iya, Kek. Harus sarapan dulu biar ada energi," ucap kakek meminta Radit untuk terlebih dahulu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Di hadapannya sudah tersedia sepiring sandwich dan segelas susu segar yang siap untuk disantap. Sambil sarapan, keduanya sedikit mengobrol. "Maaf, Kek, merokok itu kan gak baik untuk kesehatan," Radit memberikan masukan. "Kakek tahu sih, tapi sulit loh untuk berhenti, Dit. Memang kamu tidak merokok?" kata kakek sedikit salah tingkah. Radit menggelengkan kepala. "Enggak." Radit ngerasa gak butuh benda itu. Kalau kakek mau berhenti, pasti bisa. Asal kakek yakin niat dan benar-benar mau menjalani pola hidup sehat. Setelah mendengar ucapan cucunya itu, kakek Adinata langsung mematikan rokoknya. "Kalau begitu, kakek akan coba deh untuk berhenti merokok." "Beneran, Kek?" tanya Radit tidak menyangka bahwa kakeknya akan berubah secepat itu hanya karena mendengar ucapannya. "Iya, kakek yakin pasti bisa berhenti merokok." "Lakukan karena kakek mau hidup sehat ya, jangan karena ucapan Radit." "Iya, sifat baik kamu mirip sekali dengan ayah kamu, Dit." "Oh ya? Alhamdulillah kalau gitu." Terlihat Radit menahan rasa rindu yang amat besar pada orang tuanya. "Kakek benar-benar menyesal telah menelantarkan cucu secerdas kamu, Dit," ucap kakeknya memuji Radit. Kan, kakek mulai memuji Radit lagi deh. "Nanti Radit besar kepala, Kek." Iya, kakek minta maaf." "Ya udah, Radit berangkat ya, Kek. Lingkungan di sini masih asing banget, jadi perlu berangkat lebih pagi." "Buat apa? Kamu kan akan diantar oleh pengawal pribadi dan mobil milik kamu," ucap kakek Adinata tenang. Sementara itu di kejauhan, sebuah mobil mewah berwarna putih keluar dari garasi dan dari bagian lain datang dua orang berpakaian serba hitam menghampiri mereka. "Maksud kakek?" tanya Radit lagi-lagi tidak mengerti. "Iya, mobil itu sekarang milik kamu dan mereka akan jadi pengawal pribadi kamu." "Kek, mobil itu terlalu berlebihan dan Radit gak perlu pengawal." Radit menolak. "Kakek gak mau terjadi sesuatu yang buruk pada kamu, Dit," ujar kakek tetap pada pendiriannya. Begitu juga Radit. Enggak akan terjadi sesuatu yang buruk sama Radit, Kek." "Siapa yang bisa menjamin?" "Dit, kakek sudah tua dan cuma kamu penerus kakek. Tolong mengertilah." Setelah mendengar ucapan kakek, dengan sangat terpaksa Radit mau pergi sekolah dengan dikawal oleh dua orang yang sebenarnya sangat tidak perlu. "Oke deh." "Nah, gitu dong," ucap kakeknya sambil tersenyum lega. "Tapi kakek juga harus janji akan berhenti merokok ya," kata Radit mengajukan syarat. "Siap, Kapten." "Ya udah, Radit berangkat ya, Kek. Assalamualaikum," ucap Radit sambil mencium tangan kakeknya. "Waalaikumsalam." Setelah Radit berangkat bersama dua orang pengawalnya, kakek Adinata pun berikrar dalam hati. "Kakek tidak akan membiarkan kamu menderita lagi, Dit. Kakek akan melakukan apapun asal kamu bahagia." Kemudian kakek melanjutkan minum kopi sambil membaca koran terbitan pagi itu. Kurang lebih 1 jam kemudian, Radit sampai di sekolah. Saat ia keluar dari mobil, semua orang melihat ke arahnya. Tentu saja terkagum melihat perubahan pada dirinya. Apalagi cewek-cewek yang memang sudah tertarik padanya sebelum ia menjadi cucu seorang kakek yang kaya raya. Saat ia akan masuk ke dalam dan pergi menuju kelas, kedua pengawalnya berjalan mengikuti. Mas, tolong jangan ikut saya. Kalian cukup tunggu di sini aja ya,"
ujar Radit yang masih diperhatikan oleh murid-murid di sekitarnya. Maaf Tuan, tapi Tuan Besar menugaskan kami untuk selalu mengawal Tuan. Ucap pengawal pertama menjelaskan tugas mereka. Tapi nggak perlu ikut ke dalam kan? Tuan Besar meminta kami untuk terus bersama Tuan Radit. Serius? Radit yang sudah sangat jengkel memilih untuk mengabaikan pengawalnya dan bergegas masuk ke dalam. Dengan sigap pengawalnya pun berjalan mengikuti. Di depan kelas sudah menunggu Dean, Raffi, dan Toya yang sedang asik mengobrol. Saat mereka melihat Radit, ketiganya pun berdiri dan berjalan menghampirinya. Woi, kenapa lu Dit? Baru pertama masuk, muka lu udah bete gitu? Tanya Raffi sambil merangkul Radit. Tuh, kata Radit melirik ke belakang. Seketika ketiganya pun tertawa. Hahaha, kok malah ketawa sih lu pada? Jadi mereka juga pengawal lu sekarang? Tanya Toya masih tertawa. Radit pun mengangguk pelan. Jangan ketawa dong, masalahnya gue gak bisa nolak permintaan kakek. Kayak pangeran di dongeng-dongeng ya. Sekarang kita punya julukan baru buat lo, Prince Radit, kata Raffi yang membuat mereka kembali tertawa. Namun berhenti saat pengawal Radit berdiri di belakangnya. Halo, mas, ucap Toya menyapa kedua pengawal itu. Namun keduanya tidak menjawab. Bersama dengan itu, bel berbunyi, tanda pelajaran akan segera dimulai. Tolong banget ya, saya harap kalian gak akan ikut saya ke dalam kelas. Baik Tuan, kami akan tunggu di luar. Betapa leganya perasaan Radit karena mereka tidak akan ikut bersamanya ke dalam kelas. Saat waktu istirahat tidak jauh berbeda. Pengawal Radit masih terus mengikuti kemanapun ia pergi. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menelpon kakek Adinata. Halo, kakek. Ya Dit, ada apa ya? Kek, bisa tolong suruh pengawal kakek ini pulang gak? Radit gak leluasa. Radit malu sama teman-teman yang lain. Radit mengeluh. Memangnya mereka buat keributan? Ya enggak sih. Tapi penampilan mereka terlalu mencolok, kek. Kamu sabar ya nak. Kakek sedang bekerja. Nanti kita bahas setelah kamu sampai di rumah. Ucap kakek tidak membantu. Ya udah, maaf ganggu ya kek. Tidak apa-apa. Ucap kakek mengakhiri lalu menutup teleponnya. Gimana? Mereka disuruh pulang? Tanya Raffi penasaran. Enggak, gue cuma disuruh sabar. Mendengar ucapan Radit, ketiganya pun kembali tertawa. Di saat yang tidak menyenangkan bagi Radit, kebetulan Rasya sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Sehingga ia memilih untuk memanggil Rasya, karena ia juga ingin bertanya tentang keadaan eskul karate dia. Rasya! Mendengar ucapan Radit, seketika Toya langsung diam dan tidak mau melihat ke arahnya. Hei Mo, Dit, wah selamat ya, ucap Rasya langsung menjabat tangan Radit. Sedangkan Toya lebih memilih untuk pergi dan bergabung dengan temannya yang lain. Rasya pun memandangnya heran. Selamat untuk apa? Tanya Radit tidak mengerti. Selamat untuk nama baru lo, Raditya Adinata. Keren, jawab Rasya sambil tersenyum. Bisa aja wajah Radit berubah merah. Semua orang ngomongin lu Dit. Kalau di Twitter tuh namanya trending topik. Hehehe. Aduh, speechless deh gue. Sebenarnya gue cuma mau nanya tentang karate aja. Oh, lu belum latihan lagi ya? Karate baik banget kok. Kemarin kita baru kirim 5 orang untuk ikut turnamen. Dan 5-5-nya dapet juara loh. Wah, keren tuh. Secepatnya pasti gue latihan lagi, ucap Radit bersemangat. Gue rasa lu gak perlu latihan lagi deh. Kan udah ada yang ngawal, kata Rasya ikut meledek. Hahaha, rese banget loh, kata Radit yang wajahnya semakin memerah. Bercanda. Ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Oke, thanks ya. Rasya pun pergi dengan meninggalkan senyum yang membuatnya terlihat sangat menarik. Toya kenapa pergi, Raf? Tanya Radit tidak mengerti. Sementara Raffi terlihat sedang asik menikmati makanannya. Sedangkan Dean yang sedang serius membaca buku. Gak tahu, gue rasa setelah kejadian kemarin
Hubungan mereka jadi memburuk, jawab Raffi setelah berhasil menelan makanannya. Ada masalah apa ya? Tanya Radit tidak mengerti. Begitupun Raffi dan Dean. Oh iya, tadi pagi kita udah rencana mau main ke rumah lo, Dit. Dean dan Toya udah ngomong kan? Tanya Raffi mengingat pembicaraan mereka tadi pagi sebelum Radit datang. Udah, boleh aja, pasti kakak senang kok. Asik, pasti seru nih, kata Raffi tidak sabar. Siang harinya setelah pulang sekolah, keempatnya bersiap untuk pergi ke rumah Radit. Mereka berjalan menuju ke halaman parkir sekolah untuk mengambil mobil. Sedangkan kedua pengawal Radit pergi untuk mengambil mobil milik Radit. Namun betapa terkejutnya Toya saat melihat bodi mobilnya penuh goresan benda tajam. Entah siapa yang melakukannya. Sialan, siapa nih yang bikin mobil gua begini? Toya terlihat sangat marah. Gila, ini sih udah tindakan kriminal, kata Raffi ikut emosi. Ini pasti ulah Ronald CS, Toy, ucap Dean mengingatkan tentang ancaman Ronald CS kemarin. Jangan asal nuduh, Dean, Radit menasehati. Soalnya kemarin sebelum kita pulang, Ronald sempat mengancam Toya. Dean memperkuat dugaannya. Gue rasa Dean bener. Mereka membuktikan ucapan mereka, kata Toya mendukung tuduhan Dean. Sementara itu seorang satpam datang menghampiri mereka lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Karena ada beberapa murid lain juga yang memperhatikan kejadian itu. Ada apa ini rame-rame? Nah, kebetulan ada Pak Satpam. Bapak kan tugasnya menjaga keamanan di sekolah ini. Tapi kenapa mobil saya bisa begini, Pak? Ucapnya naik darah. Setelah melihat keadaan mobil Toya, Satpam itu terlihat sangat terkejut. Waduh, kenapa bisa begini mobilnya? Loh, kok Bapak malah balik tanya? Yang lebih tahu kan harusnya Bapak, ucap Toya semakin tidak sabar. Waduh Mas, tempat parkir di sini itu luas sekali. Bapak sulit kalau harus mengawasi mobil satu persatu. Bapak nggak lihat siapa yang melakukan semua ini? Tanya Radit lebih tenang. Sumpah Bapak nggak tahu Mas, kata Bapak Satpam sambil mengangkat dua jarinya ke atas. Terus gimana Toy? Tanya Raffi menyerahkan semuanya kepada Toya. Gue akan tunggu sampai mereka masuk sekolah lagi, baru gue hajar mereka, kata Toya sangat marah. Toy, saran gue, lu jangan cari masalah lagi sama mereka, kata Raffi berpendapat. Tapi mereka semakin keterlaluan dan itu harus dihentikan, kata Toya tetap pada pendiriannya. Tapi bukan dibalas dengan kekerasan lagi, Toy, Radit menambahkan. Ya udahlah, untuk saat ini kita lupain aja. Gue gak mau hari ini rusak cuman karena anak geng sialan itu, jawab Toya berbesar hati. Serius Toy? Tanya Dean meyakinkan. Iyalah, hari ini kita kan mau ke rumahnya Radit, ucap Toya sambil tersenyum meyakinkan. Berangkat, sahut Raffi bersemangat. Di saat Radit akan masuk ke mobil, seorang pengawal memanggilnya. Tuan Radit, mobilnya sudah siap. Saya pulang bareng sahabat-sahabat saya aja ya, Radit memutuskan. Maaf, tidak bisa Tuan, Anda harus pulang bersama kami. Loh, kenapa? Karena itu perintah dari Tuan Besar. Gini. Saya dan sahabat-sahabat saya juga pulang ke rumah kakek, sama aja kan? Sekali lagi kami mohon maaf Tuan. Saya mohon Tuan mau pulang bersama kami, karena itu perintah langsung dari Tuan Besar. Setelah mendengar perkataan itu, Radit pun hanya bisa melirik ketiga sahabatnya dengan pandangan kecewa, lalu bersedia pulang bersama kedua pengawalnya. Raffi, Dean, dan Toya yang juga sedikit kecewa langsung masuk ke mobil dan pergi meninggalkan sekolah. Yang mana mobilnya? Toya mencari-cari mobil Radit sambil memicingkan mata karena matahari bersinar terik. Beruntung seorang pengawal melambaikan tangan dari jendela, sehingga ketiganya pun tersadar kalau mobil Radit berada tepat di depan mereka. Widih, mobil Radit keren banget cuy. Raffi merasa sangat senang melihat perubahan pada hidup Radit. Tanpa pikir panjang, Toya langsung mengikuti mobilnya. Gokil deh, hidup Radit benar-benar berubah sekarang, kata Toya ikut senang.
Bagus kan kalau hidup Radit jadi lebih baik? Dean ikut bicara. Iya, pastilah, ucap Raffi dan Toya bersamaan. Mereka pun memulai perjalanan menuju rumah Radit yang jaraknya lumayan jauh dari sekolah. Toya melupakan sejenak masalah mobilnya dan memilih untuk bersenang-senang bersama ketiga sahabatnya. Beberapa waktu pun berlalu, sampai akhirnya mereka tiba di depan pintu rumah Radit. Masuk yuk, kata Radit mempersilahkan ketiga sahabatnya untuk masuk ke dalam. Saat mereka sampai di depan pintu utama, dua orang pelayan menyapa mereka. Selamat siang Tuan Radit, selamat siang tuan-tuan, sapa mereka ramah. Selamat siang, jawab keempatnya bersamaan. Lalu pelayan itu membukakan pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ribet ya, ucap Raffi pelan kepada Toya dan Dean. Di dalam ternyata sudah menunggu kakek Adinata. Siang Raffi, Toya, Dean, sapa kakek Adinata ramah. Siang kek, jawab ketiganya bersamaan. Radit, tebak kakek bawa siapa? Kata kakek Adinata penuh teka-teki. Siapa kek? Lalu saat Radit berjalan dan melihat ke ruang tamu, betapa terkejutnya ia saat melihat bapak angkatnya sedang duduk di kursi roda. Bapak, ucapnya senang, kemudian langsung berlari menghampirinya. Ini Elmo pak, bapak udah boleh pulang, kata Radit yang terlihat sangat menyayangi bapak angkatnya. Namun ia tetap tidak menjawab, hanya memandang kosong ke depan. Bapak kamu belum sembuh total, Dit, ucap kakek menginformasikan. Bapak cepat sembuh ya, ucap Radit tulus. Dan di saat ia mengatakan hal itu, Raffi dan Dean kembali merasa bangga dengan keikhlasan hati Radit. Begitupun juga Toya yang baru pertama melihat peristiwa seperti itu. Radit hebat, ucap Toya kepada Raffi dan Dean yang mengangguk sependapat. Dit, lebih baik kamu ganti baju dulu, kemudian kalian makan siang sama-sama. Kalian belum makan siang kan? Ucap kakek menyarankan. Belum kek, jawab Raffi tanpa ragu. Ya udah ayo, kata Radit mengajak ketiga sahabatnya untuk pergi ke kamar yang terletak di lantai atas. Setelah sampai di kamarnya, lagi-lagi ketiganya terkejut melihat kamar Radit yang sangat besar. Wih, kamar lu nih Dit, ucap Toya sambil melangkah masuk ke dalam, diikuti oleh Dean dan Raffi. Radit pun tidak tahu harus berkata apa, karena ia saja masih tidak percaya kalau ruangan itu adalah kamarnya. Radit membuka lemari pakaian, mengambil satu buah kaos berwarna biru navy, lalu mengganti baju seragamnya dengan kaos yang baru saja ia ambil. Gue juga masih gak percaya dengan apa yang gue punya sekarang, ucap Radit lalu ikut duduk bersama ketiga sahabatnya di sofa. Ini semua kayak mimpi, katanya menambahkan. Tapi gue rasa lu pantas mendapatkan ini semua, Raffi memberi dukungan. Gue setuju. Allah selalu kasih jalan terbaik buat lu, Dit, saut Toya menambahkan. Asal lu jangan sombong aja, Dean mulai ikut bicara. Ngomong-ngomong, lu kenapa sih Den? Belakangan ini gue lihat lu jadi pendiam, tanya Radit mengganti topik. Emang begitu kan? Saut Raffi nyeletuk. Ada yang mau lu omongin ke kita? Tanya Toya menawarkan. Sebenarnya ada. Dari tadi gue di sekolah mau ngomong, tapi belum nemu waktu yang tepat deh kayaknya. Raffi penasaran. Cerita apaan? Gini. Tadi pagi Pak Bondan kasih tahu kalau karya ilmiah gue berhasil tembus 5 besar dari 126 karya ilmiah yang berasal dari 96 negara di dunia. Jadi gue bakal ke Paris, Prancis, ucapnya lalu tersenyum bahagia. Gila, hebat banget loh, kata Raffi ikut senang. Ketiganya pun mengucapkan selamat pada Dean. Keren, otak lu emang gak usah diragukan lagi Den, kata Toya sambil menepuk bahu Dean. Gue yakin lu pasti juaranya, kata Radit optimis. Makasih, ucap Dean tidak bisa mengungkapkan perasaan bahagianya. Kapan lu pergi ke sana? Tanya Toya tidak sabar. Liburan semester nanti, dan seperti perjanjian kita dulu, kalian juga akan ikut gue kan?
Jadi kita sekalian liburan nih ke Perancis. Wah, asik nih pasti. Raffi terlihat antusias. Wah, pasti bakalan seru tuh. Saut Toya juga setuju. Lu gimana, Dit? Gak ada alasan kan untuk gak ikut kita? Tanya Dean penuh harap. Tapi gue gak enak sama kakek. Udah, gue yakin kakek lu pasti kasih izin, kata Toya meyakinkan. Ya, kita lihat nanti deh. Emang kakek lu pelit ya, Dit? Tanya Raffi pelan. Dodol banget sih. Kalau pelit gak bakal Radit hidup kayak sekarang, saut Toya ketus. Haha, iya juga ya, kata Raffi sambil menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Bukan masalah itu, Raf, tapi kakek udah terlalu baik sama gua. Ya sih, sorry deh kalau gitu, ucap Raffi menyesali ucapannya. Yaudah, makan yuk, udah lapar nih gue, kata Radit mengajak ketiga sahabatnya untuk makan siang, walaupun sudah sedikit terlambat. Ayo, mereka pun bergegas menuruni tangga dan pergi menuju meja makan. Tanpa basa-basi, keempatnya pun langsung menyantap hidangan yang ada di meja. Dan saat sedang asik makan, kakek Adinata datang untuk menyampaikan sebuah informasi penting. Makan kek, kata keempatnya menawarkan. Iya, terima kasih, kakek sudah makan. Kakek hanya ingin menyampaikan bahwa malam minggu besok kakek akan mengadakan acara untuk memperkenalkan Radit kepada rekan-rekan bisnis perusahaan Adinata. Oleh karena itu, kakek mengundang kalian bertiga untuk ikut hadir dalam acara tersebut. Mendengar hal tersebut, Radit langsung tersedak. Kami pasti usahakan hadir, kek, jawab Toya mewakili kedua sahabatnya. Tunggu, memperkenalkan Radit? Tanya Radit terlihat syok. Iya, karena kamu adalah penerus dari perusahaan Adinata. Jadi semua orang harus tahu tentang kamu, ucap kakeknya menjelaskan. Harus? Iya, harus, Dit, jawab kakek sambil terus tersenyum. Baik, kek, ucap Radit menurut. Ayo lanjutkan makanannya, kakek masih ada pekerjaan. Kakek Adinata mengakhiri lalu pergi meninggalkan mereka berempat. Kakek lu emang baik banget ya, kata Raffi menilai kakek Adinata. Alhamdulillah, jawabnya singkat. Lalu tiba-tiba Bi Yeni datang menghampiri. Ada apa, Bi? Tuan Radit hebat banget, Bibi salut sama Tuan, kata Bi Yeni tidak jelas. Maksud Bibi apa? Radit gak ngerti, tanya Radit sambil memandang Bi Yeni heran. Setelah Tuan berangkat sekolah pagi tadi, Tuan Besar langsung menyuruh pengawalnya untuk membelikan peralatan sholat. Terus minta dicarikan guru ngaji lagi, ucap Bi Yeni menjelaskan. Tunggu. Radit masih gak ngerti maksud Bibi. Emangnya peralatan sholat kakek selama ini kemana? Terus buat apa ngundang guru ngaji segala? Tanya Radit masih tidak mengerti. Tuan tidak tahu. Sebelum ada Tuan Radit, Tuan Besar tidak pernah melaksanakan perintah Allah seperti sholat dan lain-lain. Makanya Bibi bangga sama Tuan karena bisa merubah Tuan Besar dalam waktu yang sangat singkat, jawab Bi Yeni menjelaskan. Jadi selama ini kakek gak pernah sholat gitu? Tanya Radit memastikan. Iya, terus Tuan, sampai detik ini Bibi gak melihat Tuan Besar merokok lagi sedikit pun. Padahal Tuan Besar itu kalau merokok bisa 3 bungkus sehari loh, Den. Yang bener, Bi. Iya, Tuan. Dan Tuan Besar juga sekarang melarang semua pengawalnya untuk merokok. Kalau tidak setuju, pengawalnya langsung dipecat, kata Bi Yeni melengkapi ceritanya. Mendengar laporan dari Bi Yeni membuat Radit tidak bisa berkata apa-apa. Ia begitu terkejut dengan apa yang dilakukan kakek Adinata setelah mendengar ucapannya. Kalau begitu, Bibi permisi dulu, Tuan. Iya, Bi. Terima kasih ya informasinya. Raffi pun membuka suara. Keren lu, Dit. Emang lu ngomong apa ke kakek Adinata sampai dia langsung berubah 100% gitu? Tanya Raffi kagum, begitupun Dean dan Toya. Sumpah gue gak ngomong apa-apa soal sholat. Bahkan gue baru tahu tadi kalau kakek gak pernah sholat. Kalau rokok emang tadi sempat kita bahas waktu sarapan, ucap Radit menjelaskan.
Saran gue, lu harus jaga kakek Adinata baik-baik. Jangan pernah kecewain beliau, kata Toya menasehati. Pasti. Setelah itu mereka menghabiskan sore dengan bermain game di kamar Radit. Dan ketika hari mulai gelap, ketiganya memutuskan untuk pulang. Malam harinya, seperti biasa, Radit kembali makan malam bersama kakek Adinata di meja makan. Sedangkan bapak angkat Radit sedang beristirahat di kamar. Kakek Adinata membuka obrolan malam itu. Kakek sudah tidak merokok lagi loh sekarang, Dit, kata kakek terlihat lebih segar. Wah, selamat ya kek, Radit ikut seneng. Oh iya, ada yang lupa kakek berikan. Ini, kata kakek sambil menyerahkan sebuah album foto dan amplop yang setelah dibuka berisi sejumlah uang dan satu buah kredit card. Apa ini kek? Tanya Radit setelah melihat isi amplop. Itu uang saku kamu untuk 1 minggu dan kredit card atas nama perusahaan. Kamu bisa menggunakannya kapan saja saat kamu perlukan. Tapi uang ini terlalu banyak dan Radit gak perlu kredit card kek, kata Radit tidak ingin merepotkan. Uang itu bukan apa-apa, dan suatu saat nanti kredit card itu pasti akan sangat berguna untuk kamu, kata kakek Adinata memaksa Radit untuk menerimanya. Ya udah, terima kasih ya kek. Sama-sama. Hal itu belum cukup untuk menebus kesalahan kakek selama ini kepada kamu, Dit. Tapi Radit udah benar-benar maafin kakek. Kakek tahu, tapi tolong biarkan kakek menebusnya dengan cara kakek ya. Radit pun mengangguk setuju. Kalau yang ini pasti album foto Radit dan orang tua Radit ya kek? Iya, Dit. Agak ragu namun perlahan-lahan Radit mulai membuka album foto tersebut. Di dalamnya ia bisa melihat rekaman-rekaman gambar kebersamaan dirinya dengan orang tua kandungnya. Ketika sedang bermain di halaman, saat Radit sedang tertawa dan menangis, keceriaan yang telah hilang dari kehidupannya sejak hampir 17 tahun lalu. Radit pun hanya bisa tersenyum getir saat membalik setiap halaman album foto itu. Ya Allah, inikah bukti kebesaranmu? Kehidupanku yang begitu bahagia di waktu kecil harus berubah dalam waktu sekejap. Ya Allah, berikanlah tempat terindah untuk orang tuaku di surgamu. Beri mereka kebahagiaan yang abadi. Aku mohon jadikanlah aku hambamu yang selalu bersyukur dan selalu berada di jalanmu. Amin. Radit berdoa dalam hati. Orang tua kamu adalah orang-orang yang baik. Mereka pasti sudah bahagia sekarang. Iya kek, makasih ya. Radit berusaha tersenyum. Kek, ada sesuatu yang mau Radit bicarakan. Apa itu, Dit? Rasanya Radit gak perlu pengawal deh kek. Radit mohon kakek ngerti. Radit langsung teringat kejadian di sekolah tadi pagi. Tapi kakek tidak ingin hal buruk terjadi pada kamu, ucap kakek tetap pada pendiriannya. Gak akan terjadi apa-apa, Radit bisa jaga diri kok kek. Radit terus memaksa. Kakek gak mau kehilangan kamu lagi, Dit. Kek, Radit, kamu belum mengerti. Kalau gitu, apa yang gak Radit ngerti, kek? Pada saatnya nanti kakek akan ceritakan semuanya kepada kamu. Tapi untuk sekarang, kakek mohon kamu mau ikuti perintah kakek. Oke kalau gitu, tapi tolong kasih Radit satu pengawal aja ya kek. Itu pun dengan catatan selama di sekolah, dia gak akan ikut kemanapun Radit pergi. Tolong kek. Setelah mendengarkan permohonan Radit, kakek Adinata berpikir sejenak. Lalu tak lama setelah itu kembali bicara. Baik, kakek setuju, ucap kakek akhirnya mengabulkan permohonan Radit. Makasih ya kek. Kakek akan bahagia melihat kamu bahagia, Dit, ucap kakeknya sambil tersenyum bahagia. Radit pun menjawab dengan senyuman. Oh iya kek, kira-kira di acara malam minggu nanti yang hadir siapa aja ya? Tanya Radit mengganti topik. Pastinya rekan-rekan bisnis kakek dan tentunya jumlahnya tidak sedikit. Emangnya kenapa? Radit ngerasa gak pantas aja untuk diperkenalkan dalam acara itu, ucap Radit rendah diri. Kamu tidak boleh bicara begitu.
Kamu adalah cucu kebanggaan kakek. Jadi semua orang harus tahu kalau kamu cucu keluarga Adinata. Dan cucu keluarga Adinata itu ternyata anaknya yang tampan dan cerdas. Kakek memuji Radit. Kakek mulai lagi kan? Ujarnya malu. Kakek Adinata pun tertawa. Iya, maaf. Setelah makan malam usai, tak lupa Radit mengucapkan selamat malam kepada kakek Adinata. Kemudian kembali ke kamar untuk mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk karena beberapa hari tidak masuk sekolah. Keesokan harinya, Toya diminta untuk menemui Ibu Miske di ruangannya. Entah apalagi kesalahan yang ia perbuat. Bersama Raffi, Radit, dan Dean, ia pun pergi menemuinya di ruang super angker itu. Ketika memasuki ruangan, betapa terkejutnya mereka saat melihat Ronald CS juga berada di ruangan itu dengan kepala tertunduk lesu. Permisi Bu, ada apa ya Ibu memanggil saya? Toya, saya tahu kejadian yang menimpa mobil kamu. Mungkin pelakunya terlalu bodoh sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa di halaman parkir kita terpasang CCTV untuk memantau segala macam aktivitas di sana. Ibu Miske berbicara sambil mengutak-ngatik laptop di hadapannya. Dan ternyata pelakunya adalah mereka. Ia melirik ke arah Ronald CS yang langsung terkejut saat mendengarnya. Ibu Miske lalu menunjukkan rekaman gambar dari laptopnya. Udah saya duga, pasti mereka pelakunya Bu. Terlihat Toya berusaha keras meredam amarahnya. Radit langsung memegang bahu sahabatnya itu. Karena ini sudah termasuk tindakan kriminal, saya akan menghubungi pihak kepolisian untuk mengurus mereka. Sontak Ronald CS yang sangat terkejut langsung berlari dan berlutut di hadapan Ibu Miske. Bu, ampun Bu, maafin kami Bu. Ronald merengek sambil menangis. Bu, kami mengaku salah Bu. Sebentar lagi kami lulus Bu. Jangan biarkan masa depan kami hancur. Erwin ikut bicara. Sementara Edgar dan Bobby hanya bisa menangis. Mendengar rengekan mereka, Ibu Miske malah naik darah. Kalau begitu kenapa kalian bisa melakukan tindakan bodoh dan tidak bertanggung jawab seperti itu? Suaranya menggelegar memenuhi seisi ruangan. Melihat hal itu, Radit tidak sampai hati. Toy, kejahatan kalau terus dibalas dengan hal buruk gak akan ada habisnya, bisiknya pelan. Toya pun memandang ketiga sahabatnya bergantian. Dengan helaan nafas dalam, ia pun kembali bicara. Bu, dengan segala hormat, saya mohon maafkanlah mereka. Jangan hubungi kepolisian. Saya juga sudah memaafkan mereka kok. Mendengar hal itu, Ronald CS langsung beralih dan bersujud di kaki Toya. Makasih Toy, ucap mereka bergantian. Kami janji gak akan ganggu lu lagi, sumpah. Ronald menambahkan. Hari berikutnya semua berjalan lancar. Radit lebih tenang karena tidak ada dua pengawal lagi yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Dan setelah kejadian kemarin, kini Toya merasa lebih tenang karena ia sudah berdamai dengan Ronald CS. Sedangkan Raffi hari ini baru saja dilantik sebagai ketua MPK yang baru. Radit dan Toya pun sempat menyaksikan acara tersebut, sebelum akhirnya mereka berdua pulang. Lain halnya dengan Dean. Semenjak ia terpilih untuk mewakili Indonesia dalam lomba karya ilmiah di Prancis, ia semakin sering mengurung diri dalam laboratorium bersama guru pembimbingnya. Setelah kegiatan mereka masing-masing selesai hari itu, mereka semua pulang. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang pulang bersama, karena waktu berakhirnya kegiatan mereka berbeda-beda. Hari Sabtu pun tiba. Acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh kakek Adinata sebentar lagi akan dimulai. Pada malam itu, Radit mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kemeja berwarna ungu dan dasi berwarna putih yang membuatnya terlihat memukau. Tak lama menjelang dimulainya acara, Raffi, Dean, dan Toya datang secara bersamaan. Bagus kalian cepat datang, ucap Radit seperti sulit bernafas saat ia sedang menyambut tamu di tengah-tengah kerumunan tamu undangan. Kenapa Dit? Tanya Raffi aneh melihat sikapnya. Gue nervous banget.
katanya sambil memberi senyum pada seorang ibu yang baru saja datang. Kayak mau ngelamar kerjaan aja lu, ujar Toya pelan. Hal ini gak pernah gue alami sebelumnya. Diperkenalkan di depan orang sebanyak ini, kata Radit benar-benar nervous. Iya sih, Toya akhirnya setuju. Tapi lu santai aja, Dit. Anggap aja semua yang ada di sini batu atau apalah, ucap Dean memberi masukan. Lu aja batu, gua gak mau, sahut Raffi meledek. Dean langsung melempar pandang sebal. Mulai deh, ucap Toya melihat tingkah Dean dan Raffi yang seperti Tom and Jerry. Keduanya pun memilih untuk diam. Di malam yang penuh dengan cahaya dari lampu-lampu kristal dan ornamen-ornamen indah, dari atas panggung yang tingginya hanya 1 meter, seorang pembawa acara wanita bersanggul tinggi menjulang yang malam itu menggunakan gaun malam berwarna merah cabe memulai acara. Setelah melewati acara pembukaan, selanjutnya kakek Adinata akan naik ke atas panggung. Kemudian, ia akan meminta Radit ikut naik untuk memperkenalkannya kepada semua tamu undangan. Selamat malam para hadirin tamu undangan yang saya hormati. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang cucu saya satu-satunya yang akhirnya berhasil saya temukan kembali setelah kurang lebih 16 tahun terpisah. Dan inilah Raditya Adinata, ucap kakek berwibawa, lalu mempersilahkan Radit untuk naik ke atas panggung. Walaupun Radit merasa sangat gugup, tapi demi kakek ia melakukan hal yang terbaik, sehingga untuk beberapa saat ia melupakan perasaan gugupnya. Selamat malam semuanya, ucap Radit menyapa para tamu undangan. Seketika para tamu undangan berbisik-bisik mengomentari penampilan Radit. Kebanyakan dari tamu undangan terkesan dengan penampilannya. Ganteng ya Mon, kata seorang cewek yang datang bersama ibunya mengomentari. Iya, ujar ibunya sependapat. Sementara di bagian belakang, Toya yang sedang mengambil minum tanpa sengaja bertemu dengan Rasya. Entah apa yang sedang ia lakukan di acara itu. Rasya? Toya? Rasa sangat terkejut melihat Toya yang datang secara tiba-tiba. Lu datang juga ke sini? Tanya Toya masih tidak percaya melihat penampilan Rasya dengan menggunakan gaun malam berwarna hitam sehingga membuatnya terlihat begitu anggun. Bokap gue juga rekan bisnis keluarga Adinata, jawab Rasya ketus lalu beranjak pergi. Namun tak kenapa Toya langsung mengejarnya. Sampai di halaman depan, Rasya yang berjalan dengan cepat terjatuh karena tersandung kaki meja. Toya yang akan menolong malah ikut terjatuh, sehingga mereka berdua terbaring di lantai dengan posisi tubuh Rasya di atas tubuh Toya. Dalam beberapa saat mereka saling pandang. Rasya, Toya salah tingkah. Sesaat keduanya saling pandang. Jerit Rasya langsung mencoba berdiri, namun kakinya terkilir. Aduh, kaki gue. Kenapa Syah? Kaki lu sakit? Ya iyalah, pakai nanya lagi. Rasya malah marah-marah. Duduk sini. Toya membantu Rasya untuk duduk di kursi terdekat. Thanks. Maafin gue soal yang kemarin ya, kata Toya meminta maaf. Soal apa? Rasya pura-pura tidak mengerti. Soal omongan gue saat nganter lu pulang. Oh, biasa aja, jawab Rasya singkat sambil memegang pergelangan kakinya yang masih sakit. Masih sakit? Toya khawatir. Udah mendingan. Tapi lu kelihatan cantik banget ya malam ini, ucap Toya yang tanpa sadar mengagumi kecantikan Rasya. Dasar cowok gombal lu. Wajah Rasya langsung tersipu malu. Beneran, Toya meyakinkan. Lu juga keren kok malam ini, kata Rasya balik memuji Toya. Masa sih? Ih, GR. Udah, gue mau masuk, ucap Rasya sambil berjalan pincang. Gue bantu ya, kata Toya langsung membantu Rasya berjalan masuk dan duduk di kursi yang sudah disediakan di dalam. Terlihat Radit sudah tidak ada di panggung, digantikan oleh alunan musik klasik dari band yang sengaja diundang untuk menemani tamu undangan menyantap makan malam. Lu gak gabung sana sama sahabat-sahabat lu itu? Tanya Rasya karena biasanya Toya selalu bersama Dean, Radit, dan Raffi.
Enggak, jawabnya singkat. Syah, lu mau berdamai kan sama gua? Kata Toya mengalihkan pembicaraan. Lu kira kita lagi perang apa? Iya, kemarin kan lu bilang benci banget sama gue. Ya udahlah, anggap aja gak pernah terjadi apa-apa, ucap Rasya santai. Jadi lu mau maafin gue nih? Tanya Toya untuk memastikan. Rasya pun menjawab dengan anggukan. Thanks ya, kata Toya senang. Lagian, benci sama orang itu kan gak baik. Iya, gue setuju tuh, sahut Toya bersemangat. Namun saat mereka semakin asik mengobrol, seorang pria tegap datang menghampiri mereka. Lalu meminta Rasya untuk pulang karena hari sudah semakin malam. Rasya, ayo pulang, kata ayahnya tegas. Malam om, ucap Toya menyapa. Namun papa Rasya tidak menjawab. Ya udah, gue pulang ya Toy. Good night. Good night, balas Toya sambil tersenyum senang. Hampir tengah malam acara baru benar-benar selesai dan semua tamu undangan sudah pulang. Raffi, Dean, dan Toya akhirnya memutuskan untuk menginap karena sudah terlalu malam dan besok pun adalah hari Minggu sehingga mereka bisa sedikit bersantai. Gue seneng banget malam ini. Toya berbaring di tempat tidur sambil tersenyum penuh arti, sedangkan yang lainnya sibuk mengganti pakaian mereka. Kenapa? Bisa ngobrol sama bintang ya? Tanya Dean dengan perumpamaan lalu berjalan memasuki toilet. Maksud lo? Ucap Toya malah balik bertanya. Emangnya kita nggak lihat dari tadi lu ngobrol sama siapa? Sahut Raffi yang sedang sibuk melepas dasi. Kalian lihat? Tanya Toya langsung terbangun karena penasaran. Raffi pun mengangguk setelah berhasil membuka dasinya. Bener kan lu suka sama dia? Kata Radit mengingat dugaan beberapa waktu lalu. Kayaknya bener. Walaupun terkadang dia buat gua kesel. Jawab Toya akhirnya mengaku. Udah, lebih baik belajar dulu yang benar, sahut Dean sesaat setelah keluar dari toilet. Ketiganya pun saling melempar pandang sambil tersenyum maklum. Benar kan? Tanya Dean memastikan bahwa pendapatnya benar. Iya, benar banget. Benar banget lu bro, sahut Toya diikuti kedua sahabat lainnya. Ya, setuju. Ketiganya sependapat walaupun dalam hati mereka tidak demikian. Oh iya, kabar bokap lu gimana Dit? Tanya Raffi mengganti topik. Baik, walaupun belum ada kemajuan yang berarti. Dit, gue mau tanya deh sama lu. Lu kok bisa sih dengan mudah maafin bokap angkat lu yang jelas-jelas gak pernah ngasih lu kebahagiaan sedikit pun sejak kecil? Tanya Toya memberanikan diri untuk menanyakan hal yang sangat ingin ia tahu jawabannya. Jadi menurut lo sikap gue salah gitu? Radit malah balik bertanya, lalu duduk di kursi depan meja belajar. Tentu aja enggak, kata Toya segera mengklarifikasi. Raffi pun ikut bicara. Iya Dit, menurut gue juga gak salah, malah kita salut sama sikap lo. Gue juga gak tahu kenapa, tapi gue rasa gue gak pantas untuk membenci seseorang karena gue bukan siapa-siapa, apalagi di mata Allah. Jadi apa salahnya kalau gue memberi maaf? Memberi maaf kan lebih baik daripada kita harus memohon maaf kan? Kata Radit bijaksana seperti biasanya. Bener banget tuh, kata Toya setuju. Begitupun Raffi dan Dean. Yang penting kita harus ikhlas melakukannya, Radit menambahkan. Wah, itu dia yang harus banyak gue pelajari dari lu Dit. Apalagi untuk menghadapi makhluk kayak dia nih, ucap Raffi lalu melempar bantal kepada Dean. Anjir, kok gua? Tanya Dean tidak terima lalu melempar bantalnya kembali ke Raffi. Tom and Jerry mulai lagi deh, ucap Toya kepada Radit yang sepertinya sudah lepas tangan menghadapi mereka berdua. Setelah merasa kelelahan, keempatnya pun tertidur di posisi mereka masing-masing. Toya tertidur di atas tempat tidur, Radit di atas karpet, sedangkan Raffi dan Dean di dua sofa yang berbeda. Malam ini menjadi malam yang akan semakin memperkuat ikatan persahabatan antara mereka. Terlebih pelajaran baru dan berharga yang baru saja didapatkan dari kesederhanaan sosok Radit.
ia merasa tidak pantas untuk membenci orang lain. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia bukanlah siapa-siapa. Satu hal yang penting untuk diingat adalah memaafkan akan lebih baik ketimbang kita harus memohon maaf kepada orang lain.